Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat. Jadi hari ini adalah perkuliahan terakhir di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Minggu ke-6 kemarin kita sudah belajar di kuliah umum tentang branding digital. Nanti saya akan mengulas lagi tentang itu. Terus juga UTS itu tanggal 20 berapa? 19 Oktober, Mas, malam 19 Oktober. jam 6:30. Oke, 19 Oktober. Udah, saya lanjut aja dulu. Nanti kita bahas ke sana. Jadi untuk week ke-6 itu sebenarnya mudah ya. Maksudnya hanya mencerna aja beberapa istilah digital era itu. Terus yang minggu terakhir, minggu ke-7, yaitu topiknya adalah leveraging secondary association to build brand equity. Saya lanjut dulu. Nah, jadi saya resume dari minggu ke-6 itu sebenarnya dasarnya atau keywordnya untuk memahami kalau di digital era itu tentu itu ada peran namanya informasi dan teknologi gitu. Nah, jadi yang perlu mendasari bahwa di era digital ini ada urgensi transformasi digital itu. Nah, dan juga berdampak kepada aktivitas kita, terutama mendasar dari bisnis as usual yang old fashions ke cara mereka mendeliverasi istilah tersebut ke digital era gitu. Nah, jadi ada beberapa transformasi digital yang berdampak pada AI, yaitu yang pertama ada inovasi, akselerasi atau pencapaian target, efisiensi waktu dan biaya, terus juga ada inklusivitas, jadi semua orang bisa berkontribusi, ada kolaborasi juga akuntabilitas. Nah, jadi yang membedakan antara tradisional dengan era digital tentu cuma satu keywordnya AI atau artificial intelligence atau apa namanya istilah-istilah digital lainnya. Nah, terus kalau untuk di transformasi digital kita juga akan merubah beberapa lifestyle kita yang juga misalnya dari cara kita berkomunikasi, dari cara kita mendapatkan informasi itu kan berubah ya. Nah, juga yang dinamakan di era digital ini kita berubah juga dengan cara berpikir, cara kita bersosialisasi, cara kita berkomunikasi dan juga cara kita menganalisa. Nah, jadi kalau di minggu ke-1 atau minggu ke-2 saya sudah menjelaskan kalau untuk di paradigma penelitian di era big data sekarang itu berubah. Jadi bukan lagi Anda menguji perbedaan preference, tapi lebih memanfaatkan data apa yang ada gitu. Nah, itu adalah beberapa perubahan paradigma di era sekarang. Nah, dan juga di era digital ini kita bisa melakukan forecasting lebih akurat. Jadi kita bisa melakukan prediksi untuk perencanaan yang lebih matang, lebih fundamental. Nah, dan juga tentu di namanya era digital itu kan dinamis ya, jadi mungkin akan berubah dalam 1-2 tahun kemudian. Nah, jadi yang perlu sifat yang dipunyai yang pertama adalah mau untuk berubah gitu, mau untuk menerima perubahan. Nah, jadi kalau kita tidak bisa menerima perubahan yang ada, maka kita tidak bisa mengikuti zaman yang berkembang gitu. Nah, jadi dasarnya adalah di era digital itu adalah demikian. Lanjut dulu. Nah, yang tadi saya jelaskan juga cara kita berkomunikasi kan sudah berubah ya. Nah, jadi sekarang juga apapun kita lakukan itu ada beberapa kita juga mengupdatekan di sosial media. Jadi untuk cara disrupsi komunikasi berubah. Ya, di sana beberapa sosial media yang saya gunakan ada Instagram, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Dan juga cara membeli barang juga berbeda. Jadi sekarang juga udah sedikit kecenderungan orang untuk membeli barang di toko offline. Kebanyakan lebih suka belanja di online karena mungkin hemat waktu atau mungkin ada diskon gitu. Nah, itu adalah salah satu disrupsi yang berdampak kepada era digital sekarang. Juga tak hanya barang, jasa juga demikian, jasa dan juga transportasi. Nah, jadi apa namanya? Kesimpulannya adalah di dalam era disrupsi digital ini kita berubah dalam 4 hal: cara berkomunikasi, cara membeli barang, misalnya jasa, moda transportasi, juga cara kita berpikir, cara kita membeli itu juga berbeda gitu. Itulah yang terjadi ketika di era digital sekarang. Nah, jadi di sana ada 4 poin. Disrupsinya berdampak pada industri, interaksi antar manusia, penyediaan layanan, dan kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi kalau Anda melihat ke data BPS di Badan Pusat Statistik, itu setiap berapa tahun, 2 tahun kalau saya tak salah, itu sering mengadakan survei. Nah, di sini ada data terakhir mengenai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, jadi kalau dia terbitkan di tahun 2020, berarti yang dilakukan dia di tahun 2019 gitu. Nah, jadi datanya H-1. Jadi
Kalau Anda mau mendapatkan beberapa data yang up to date, ya Anda bisa melihat di BPS mungkin untuk knowledge management atau untuk reasoning, untuk memilih beberapa teori atau mungkin beberapa variabel untuk tesis nanti. Nah, saya jelaskan dulu karena keyword-nya yang paling penting di era digital adalah informasi, teknologi gitu. Itu adalah keyword yang fundamental kalau Anda mau membahas tentang era digital. Nah, jadi Anda bisa melihat di booklet dari BPS yaitu Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, jadi dasarnya adalah di dalam era disrupsi ini, ketika kita membuat produk, tentu kita harus menentukan target kita mau kemana. Mau ke perkotaan, mau ke pedesaan, atau mau dua-duanya. Nah, di sini ada beberapa data geografis di BPS. Nah, misalnya di sini ada beberapa presentasi populasi orang yang mempunyai phone gitu, handphone. Nanti juga ada di BPS data mereka berapa banyak yang mempunyai komputer. Nah, jadi itu bisa menjadikan dasar Anda untuk memaksimalkan benefit itu. Untuk memaksimalkan ketika nanti Anda mempromosikan produk Anda maksudnya ke sosial media, bisa dilihat berapa persen yang akan tercover. Atau sekiranya nanti Anda mau lebih target ke daerah lain, mungkin di sana mereka tidak banyak menggunakan teknologi. Nah, berarti Anda bisa melakukan dengan tradisional. Nah, itu maksud saya. Jadi, saya harapkan adalah ketika mau apapun Anda melakukan penelitian, Anda mau menjual produk, Anda mau menjual jasa, saya sarankan Anda melihat dulu data BPS agar nanti Anda nggak blank gitu kalau ke lapangan, nggak bingung mau bagaimana cara koleksi datanya, mau bagaimana arahnya gitu. Nah, itu saran dari saya. Jadi Anda bisa lihat beberapa data-data di BPS atau data-data di pentaheads lain juga ada gitu untuk melihat bagaimana pattern di lapangan agar nanti tidak bingung gitu kalau mau bikin produk atau mau launch produk atau mau targetin pangsa pasar gitu. Jadi lanjut. Nah, di BPS juga ada namanya Statistik Telekomunikasi Indonesia. Nah, jadi kalau di BPS sendiri dia juga melakukan survei untuk melihat apa saja kecenderungan dari penduduk Indonesia menggunakan sosmed. Berapa banyak mereka spend time waktu di sana, berapa banyak mungkin mereka di sana mengeluarkan uang berapa rupiah untuk membeli pulsa gitu, atau juga mereka menggunakan provider lain yang bayar bulanan internet. Nah, hal-hal itu juga bisa kita ketahui. Jadi Anda bisa mendapatkan data itu di data BPS, yaitu di buklet Statistik Telekomunikasi Indonesia. Nah, tadi kan yang pertama dia ini lebih membahas tentang indeksnya ya, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi. Tapi kalau Anda mau lihat bagaimana data masyarakat Indonesia dalam mengakses internet, Anda bisa melihat di buklet ini. Nah, itu juga salah satu saran dari saya. Nah, di sini juga Anda bisa melihat ketika di dalam era digital ini, tentu yang paling berperan adalah mendapat informasi dari internet. Jadi kita harus tahu sumber dari mana mereka mendapatkannya. Berapa banyak orang yang menggunakan telepon pintar, atau mungkin mereka lebih suka gunakan HP-HP yang lawas itu kan preferensi orang berbeda-beda ya. Nah, jadi Anda bisa melihat target segmentasi pasar Anda siapa, Anda mau ke generasi mana, jadi Anda bisa melihat dari data ini. Misalnya di sini ada penduduk yang memiliki telepon seluler individual, juga ada rumah tangga yang mengakses, juga ada penduduk yang mengakses internet gitu, juga ada rumah tangga yang memiliki komputer. Di sini juga ada rumah tangga yang memiliki telepon tetap atau kabel. Nah, jadi hal-hal yang sederhana seperti ini bisa Anda maksimalkan benefitnya. Jadi Anda bisa lihat di data-data BPS. Dan juga di dalam era disrupsi ini, tentu setiap provinsi, setiap kota juga memiliki yang berbeda ya. Ada beberapa kota yang siap untuk smart city, ada beberapa kota yang mungkin perlu effort yang banyak gitu. Mungkin karena di daerahnya daerah 3T, daerah keluar, terdepan, atau terbatas gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan karena Indonesia ini sangat diversitas masyarakatnya gitu. Jangankan dari daerah, kita pun dari dasar adalah mendapatkan gaya edukasi yang berbeda dari orang tua kita. Hal seperti itu aja udah basic itu, apalagi kalau kita membahas tentang agama, kita membahas tentang tingkat pendidikan gitu. Nah, jadi sulitnya di Indonesia ini ketika kita mau bikin suatu produk atau kita mau memaksimalkan informasi, itu sangat sukar ya. Sangat sukar untuk diterima secara tinggi persentasenya itu. Hampir sedikit lah bisa kita mencapai 70%. Paling cuma bisa 50% atau 60%. Itu pun udah syukur karena kan masyarakat Indonesia sangat banyak angka penduduknya.
Nah, jadi nanti ketika Anda mau membuat produk atau Anda mau launch produk atau Anda mau melakukan riset pasar apapun itu, Anda bisa lihat dulu data yang ada seperti apa. Misalnya di sini ada daerah Aceh sampai Papua. Anda bisa lihat berapa banyak mereka mendapatkan informasi di sini. Berapa banyak mereka misalnya tujuan akses internetnya itu untuk mengerjakan tugas sekolah atau mengirim email atau sosial media. Nah, hal-hal seperti ini bisa dijadikan dasar untuk memilihnya. Maksudnya apa? Maksudnya Anda jangan berpikir bahwa masyarakat Jakarta itu mengakses internet besar, tapi tujuannya mungkin bukan untuk pendidikan, tapi mungkin untuk sosial media. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi, Anda bisa meng-cross check, Anda bisa mendeliverasi beberapa knowledge di sana untuk mendapatkan kira-kira tepat apa tidak ketika Anda memilih pangsa pasar di beberapa regional tertentu. Nah, itu adalah salah satu saran dari saya gitu. Jadi, juga akan memaksimalkan benefitnya. Jadi tidak salah memilih objek penelitian, tidak salah memilih objek pasar gitu. Nah, itu adalah salah satu caranya. Jadi Anda bisa melihat dulu data-data apa yang ada di sana. Salah satunya kalau di era digital ini Anda bisa melihat tentang statistik telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini ada daerah provinsi di Indonesia, ada beberapa tujuannya ya. Orang-orang tuh mengakses internet. Ada untuk mengakses informasi, ada untuk tujuan sekolah, mengirim email, hanya mengirim email aja itu juga dihitung. Ada sosial media, ada pembelian barang jasa, ada penjualan. Jadi Anda bisa lihat seberapa banyak juga inklusif dari mereka yang menjual gitu. Ada juga yang tujuannya entertainment, ada juga untuk mengakses finansial, facilities. Nah, di sini juga Anda bisa lihat, oh ternyata daerah mana nih yang mungkin inklusi finansialnya rendah. Anda bisa di sini, oh ternyata masih di Papua Barat. Nah, mungkin kalau Anda mau menjual di Papua Barat, ya Anda harus memikir lagi kira-kira tepat apa tidak kalau di sana gitu. Nah, hal yang seperti itu tuh, hal-hal yang teknis. Dan juga misalnya kalau Anda mau melihat bagaimana informasi mengenai barang dan jasa mereka. Nah, berarti di sini dapat dilihat bahwa sangat banyak itu di daerah Yogyakarta, 27%. Nah, jadi 27% dari mereka itu mendapatkan informasi barang tuh dari internet atau dari sana. Dan di sini ada lainnya yang tidak diukur. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kan hal yang teknis ya. Nah, jadi saya harap nanti ketika Anda mau melakukan riset, jadi Anda bisa memikirkan dulu kira-kira bagaimana teknisnya nanti. Nah, masuk ke teori yang sangat boring. Jadi ini salah satunya adalah digital personalization. Jadi saya resume juga di buku. Setelah saya baca itu ternyata kalau di digital personalization sini ada 3 keyword yang sering muncul. Yang pertama ada customer data warehouse, yang kedua ada cross function items, yang ketiga ada iteratif proses. Mengapa demikian? Karena setelah saya pelajari, setelah saya simak lebih detail lagi, intinya dari digital personalization adalah kita melihat bagaimana pada kondisi yang ada terhadap user di sana. Nah, kita lihat iteratif proses. Jadi prosesnya berulang gitu. Maksudnya user nanti mengakses website Anda, nanti mungkin dia mengklik beberapa page di sana. Nah, kalau Anda punya blog, nanti kita bisa melihat berapa orang stay di satu halaman. Nanti berapa lama mereka berpindah ke halaman tertentu. Nah, jadi di proses waktu tersebut Anda bisa lihat, oh mereka suka nih dengan konten yang seperti ini. Oh mereka tidak suka dengan konten seperti ini. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memastikan benefit ketika Anda mau memaksimalkan digital personalization di sosial media. Nah, jadi saya ulangi lagi, intinya dalam digital personalization ini ada 3 keyword. Jadi ketika Anda memahaminya, Anda harus tahu dulu customer data warehouse, cross functional items, dan juga iteratif proses. Jadi iteratif prosesnya hanya pengulangan aja ya. Jadi pengulangan bagaimana seorang user tersebut dapat memahami apa yang Anda sampaikan di konten-konten yang Anda kerjakan nanti di digital era. Maksudnya adalah ketika Anda mau menggunakan Instagram untuk mempublikasi penjualan atau apa, Anda bisa melihat bagaimana engagement ini di sana. Jadi intinya adalah kalau untuk customer data warehouse ini lebih ke bagaimana monitoringnya, apa yang mereka inginkan gitu dari customer tersebut, dan juga bagaimana untuk memuaskan mereka. Jadi dasarnya adalah kita sebagai orang yang menjual jasa atau orang yang jual produk, tentu kita harus menguasai hati dan pikiran mereka ya. Nah, maka kita juga harus mampu mencapai threshold yang mereka inginkan. Jadi ketika mereka mengekspektasinya akan seperti ini, ya kita berusaha sekuat mungkin agar apa yang mereka ekspektasikan sama gitu. Nah, agar mereka loyal dengan apa yang kita kerjakan. Nah, terus yang kemudian di sini definisinya untuk cross functions items di sini lebih ke bagaimana Anda memaksimalkan beberapa aplikasi atau beberapa website yang akan Anda gunakan untuk menjual produk Anda. Nah, di sana
lebih ke bagaimana nanti ketika Anda tepat apa tidak menempatkan label produk tersebut. Makanya saran dari saya, selain Anda belajar tentang branding, saya sarankan dengan benar Anda juga belajar tentang dasar-dasar AI. Kenapa demikian? Karena ketika Anda sudah tahu bagaimana teori tersebut, Anda juga harus memprakteknya. Berarti misalnya kalau Anda mau menjual beberapa produk, Anda buat label, kira-kira label itu benar apa tidak. Nah, itu juga akan menguntungkan Anda gitu. Nah, jadi saran dari saya, selain Anda belajar branding dasar seperti ini, saya sarankan Anda belajar dengan dasar-dasar AI atau belajar dasar-dasar data science itu. Karena itu sangat penting sekali di dalam semua disiplin ilmu. Salah satunya adalah untuk riset marketing. Nah, terus yang terakhir adalah iteratif proses. Di iteratif proses ini adalah bekerja bagaimana untuk kita melihat apa yang error di sana itu. Ketika Anda ada produk, Anda melaunch itu, Anda publikasikan di mana. Nah, di iteratif proses ini adalah cara kita mendapatkan input apa saja yang error. Mungkin kita salah melabelkan produk, atau mungkin kita salah menargetkan target pasaran, atau kita salah menetapkan segmentasi pasar. Nah, jadi iteratif proses itu adalah proses looping. Jadi kita melihat apa saja yang error terjadi di sana. Makanya yang saya sampaikan adalah saya lebih senang kita belajar learning by doing itu, by practice, daripada kita harus menghafal beberapa teorema di sana. Nah, sama halnya ketika nanti Anda melakukan riset marketing dan lain sebagainya, yang paling penting itu adalah di tahapan iteratif. Jadi Anda bisa cross check lagi apa yang keliru, apa yang salah, atau apa yang perlu diperbaiki itu. Nah, sama halnya untuk digital personalization. Nah, jadi di dalam era big data sekarang, di dalam era di era data digital sekarang, kita bisa memaksimalkan beberapa data yang ada di sana. Nah, contohnya apa? Contohnya nanti Anda bisa mendapatkan data dari Google. Nah, ini salah satu penelitian saya. Jadi selama pandemi ini saya melihat bagaimana perbedaan mobilitas masyarakat Indonesia selama pandemi. Berapa banyak mereka yang tinggal di rumah, berapa banyak mereka yang pergi ke grocery atau farmasi, berapa banyak mereka yang masih mobilitas itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa dijadikan Anda untuk memilih kira-kira daerah mana atau lokasi mana yang crowd dalam penduduk, maksudnya penduduk yang sering mengunjungi. Jadi ketika nanti Anda mau mengutus sales untuk menjual, nah jadi Anda bisa menempatkan beberapa lokasi yang mungkin strategis gitu. Nah, hal yang seperti ini, hal yang teknis seperti ini. Nah, jadi ketika nanti Anda mau melakukan penelitian, Anda mau melakukan apapun itu, Anda bisa memaksimalkan data-data apa yang ada di lapangan. Salah satunya adalah data di Google. Jadi untuk di sini, jadi Anda bisa mendapatkan misalnya data lokasi, data perilaku consuming, data perilaku searching itu, atau data perilaku keuangan. Nah, jadi ini akan menambahkan keberhasilan Anda untuk Anda melakukan riset marketing atau Anda ingin menjual produk itu, karena Anda menguasai data yang di lapangan. Tadi semakin banyak Anda menguasai informasi yang ada, maka semakin besar juga rate keberhasilan Anda dalam melakukan hal tersebut itu. Nah, jadi di sini juga ada di era big data ini kita bisa memprediksi perilaku dan preferensi individu secara tepat. Nah, jadi biasanya yang kita ketahui bahwa big data ini hanya digunakan oleh beberapa perusahaan besar ya, kayak Google, Twitter, Facebook, Gojek dan sebagainya. Padahal ini bisa lakukan dengan kita itu. Jadi asalkan kita tahu dengan cara-cara bagaimana kita memaksimalkan data yang ada, sebenarnya itu secara langsung kita sudah mengerjakan big data gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa cara kita untuk memaksimalkan bisnis kita. Yang pertama adalah review analisis, kira-kira bagaimana reviewnya, juga kompetitor analisis. Nah, kita bisa melihat apa saja sebenarnya saingan kita gitu, apa saja yang sebenarnya kompetitor kita. Juga kita bisa membuat predictive analysis. Jadi kita bisa melihat bagaimana kecenderungan dari orang-orang tersebut dalam produk kita. Apakah mereka hanya suka sesaat? Apakah ini adalah penjualan yang sustain, yang mereka akan repeat order gitu. Dan juga di sini Anda bisa lakukan tentang real time product feedback. Jadi feedback apa yang ada di sana itu real time. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi apa yang ada di lapangan secara akurat dan up to date itu. Yang terakhir adalah Net Promoter Score atau NPS. Nah, ini lebih ke bagaimana melihat rating. Intinya dari sosial media itu adalah rating atau engagement. Nah, jadi kalau nanti Anda mau memaksimalkan benefit, Anda menggunakan beberapa sosial media, Anda bisa mengkaji itu dari nilai metrik dari engagement. Berapa banyak orang yang view, berapa banyak orang yang komen, atau berapa banyak orang yang share. Nah, itu Anda bisa gunakan nanti di terakhir, atau Net Promoter Score gitu. Nah, itu adalah salah satu paradigma di era big data. Nah, jadi untuk seterusnya adalah di dalam era digital age ini ada beberapa kondisi gitu ketika kita membrand sebuah
produk. Jadi yang pertama adalah keywordnya adalah firm generate, yang kedua adalah customer generate, yang ketiga adalah media and culture influence. Nah, jadi ketiga aspek ini sangat berperan penting untuk memaksimalkan kondisi kita ketika kita ingin rebranding ya. Yang pertama adalah firm generate brand. Nah, ini lebih ke bagaimana ketika kita melakukan publikasi secara online ataupun offline. Nah, jadi kita melihat apa saja yang di sana shape dari meaning brand tersebut dari beberapa konsumen kita. Nah, intinya adalah dalam memaksimalkan benefit kita, dalam kita melakukan publikasi entah di offline atau di online, kita bisa memaksimalkan dengan 3 cara tersebut. Dengan firm, atau dari kita melihatkan customer kita untuk menilai itu, dari customer generate, atau kita dari media and culture influences. Lanjut yang kedua. Nah, yang kedua di sini adalah customer generate brand. Nah, ini lebih ke bagaimana ketika kita membangun sebuah conversation, kita membangun sebuah persepsi dari mereka, dari SMS platform gitu, atau sosial media platform. Jadi ini lebih ke melibatkan mereka menggunakan komen-komen ya, maksudnya merekomendasi. Kira-kira bagaimana ketika mereka menggunakan produk tersebut, mereka merekomendasi apa tidak ke orang lain. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk memaksimalkan branding kita. Jadi, kalau Anda mau belajar lagi dengan data science, itu ada namanya sentiment analysis gitu. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ketika Anda buat akun di Twitter, nanti misalnya Anda melihat Anda posting, apakah Anda suka produk ini? Nanti mereka akan komen kan ya, beberapa komen. Nah, di sana kita bisa membuat data analisis dengan label keyword kata. Kita bisa melihat bagaimana kata-kata positif, bagaimana kata-kata negatif. Nah, itu juga hal yang dasar yang bisa dilakukan ketika Anda mau menganalisis tentang customer generated brand gitu. Jadi bisa menggunakan sentiment analysis atau NLP, natural language processing. Itu ada di text mining. Nah, itu adalah salah satu teknis nanti ketika Anda mau menganalisis atau membangun riset, melihat bagaimana hubungan conversation antara pengguna nanti ketika mereka memberikan inputnya, entah di aplikasi, entah di Facebook, atau entah di Twitter gitu. Nah, yang terakhir adalah media and culture influences. Jadi kalau untuk yang terakhir ini kita lebih melihat juga bagaimana lebih ke cultural influence-nya ya. Bagaimana kita misal kita mentargetkan sebuah produk itu pada generasi milenial. Nah, di sana kan ada beberapa sifat-sifat generasi milenial yang berbeda mungkin di generasi baby boomers. Nah, itu bisa Anda kaji, itu bisa Anda lihat kira-kira celah mana antara generasi tersebut yang sama apa tidak gitu. Nah, itu juga salah satu cara ketika nanti Anda mau menganalisis tentang cultural influences atau dari medianya. Mengapa demikian? Karena setiap generasi, bahkan setiap tingkat pendidikan itu kan kita mempunyai behavior yang berbeda ya. Kita mempunyai sikap-sikap yang berbeda. Nah, jadi setiap sikap yang berbeda itu mempunyai treatment yang berbeda juga ketika kita menghandle itu. Nah, makanya nanti ketika Anda mau membuat tentang co-creating branding, ini ada cara-cara yang tadi saya jelaskan. Ada yang firm, generate, ada mass media, ada customer generate branding, dan terakhir adalah mass media. Nah, ini terserah Anda mau menggunakan yang mana gitu. Yang penting di sini ada 3 caranya. Nah, yang kemudian adalah di sini adalah tentang brand engagement pyramid. Nah, jadi pada dasarnya nanti ketika Anda sudah membangun sebuah produk, Anda kan mau melihat ya bagaimana kira-kira mereka itu suka apa tidak dengan kita, dengan produknya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana engagement di sana. Nah, jadi di sini ada piramid, jadi Anda bisa melihat apakah di sana masuk kategori yang dia highly engaged, moderately, atau dia not very engaged gitu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Anda bisa melihat nanti dengan teknik-teknik data science yang namanya cluster. Jadi kalau waktu itu Anda sudah ikuti pelatihan di R, di situ kita bisa membuat cluster-cluster, kira-kira mana saja yang mungkin mereka suka gitu. Maksudnya adalah ketika kita mau membahas tentang apakah social media influence ini sangat menginfluence Anda gitu. Kita bisa membuat dengan beberapa aspek, misalnya attractiveness gitu, atau aspek-aspek lain. Nah, kita bisa lihat ternyata berapa orang yang suka dengan sosial media ini karena dia atraktif, atau berapa orang yang suka dengan sosial media ini karena dia mungkin mempunyai background pendidikan yang tinggi. Nah, itu adalah salah satu caranya nanti ketika Anda bisa membuat cluster yang tepat untuk melihat bagaimana engagement-nya di sana gitu. Nah, jadi singkatnya di sini ada beberapa poin, ada 4 poin. Nanti Anda bisa baca lebih jelas di buku. Jadi yang saya katakan tadi adalah resumenya ya. Resume dari poin-poin yang ada di sini. Nah, lanjut untuk digital marketing communication.
channel di sini ada 3 aspek juga. Yang pertama ada paid, ada owned, dan earned. Nah, jadi kalau untuk paid ini kita bisa melihat bagaimana iklan. Kita mencari iklan di sana. Kita melakukan display, kita juga melakukan social media advertising, email marketing, paid bloggers atau influencers, atau mobile in-app advertising. Nah, ini adalah ketika nanti kita mau membayar tentang marketing communication tersebut gitu. Nah, yang kedua adalah owned. Nah, owned ini lebih ke bagaimana company website tersebut, terus bagaimana nanti company on social media, misalnya menggunakan Facebook atau YouTube channel, dan juga bisa menggunakan mobile apps. Nah, kalau yang untuk yang earn di sini lebih ke bagaimana review dari website tersebut gitu. Misalnya Amazon reviews, terus misalnya ada beberapa sosial media aplikasi lain yang untuk melihat reviewnya gitu. Misalnya biasanya like earn ini lebih ke Twitter sih. Jadi kalau kita lihat Twitter kan mereka banyak sekali mengkomen apa dari produk atau dia mengkomen apa dari jasa gitu. Kita bisa gunakan hashtag di Twitter tersebut. Dan juga bisa gunakan tentang public relation dan juga media coverage. Nah, ini yang saya katakan tadi, dasarnya adalah di digital era ini kita menggunakan sosial media ya untuk menganalisis seberapa besar rate engagement kita, seberapa besar keberhasilan kita memilih sosial media tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa matriks atau pengukuran yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah Anda bisa melihat bagaimana fans, followers, atau friends-nya, dan juga Anda bisa melihat bagaimana tweets, retweet, share-nya, like atau favorite, rating testimonialnya, komennya, terus ada subscribe-nya, traffic atau visit views, terus ada applications, nanti bisa dilihat bagaimana jumlah yang download, bagaimana jumlah install atau index tuh. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana ketika nanti melihat time span-nya. Nah, mereka tahan berapa lama untuk close dari page tersebut, itu bisa Anda analisis. Nah, kalau misalnya di penelitian saya melihat bagaimana misalnya salah satu sosial media influence, Raffi Ahmad Gita Slavina. Nah, saya lihat bagaimana 400 responden ya di hanya beberapa daerah terbatas, hanya beberapa daerah saja di Indonesia. Ada di Sumatera, ada di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tapi di sini yang paling banyak yang saya gunakan sebagai sampling adalah di Sulawesi. Nah, jadi saya bisa lihat dari 400 responden ini, mereka sangat banyak menggunakan sosial media itu Instagram dibandingkan Facebook, TikTok, Twitter, dan YouTube gitu. Nah, jadi hal seperti ini ketika nanti Anda mau melihat bagaimana perbedaan preference dari antar generasi, dari antar mungkin aspek-aspek yang lain, ketika Anda melihat itu, Anda bisa lihat data BPS. Misalnya Anda cross-check dengan data di lapangan seperti apa gitu. Nah, jadi Anda bisa melakukan perbandingan. Oh, berarti benar dari kita ini banyak sekali ketika menggunakan Instagram atau banyak sekali menggunakan sosial media lain untuk mengakses informasi atau untuk penjualan gitu. Nah, nanti Anda bisa mengkaji juga kira-kira berapa lama mereka menggunakan sosial media dalam per hari. Kira-kira kurang dari 1 jam kah, atau lebih dari 6 jam kah. Nah, jadi kalau lihat di sini adalah rata-rata dari mereka itu sangat banyak mengakses internet itu dalam 4 jam dalam sehari. Nah, jadi ketika nanti Anda mau publikasi sebuah produk, Anda bisa lihat juga kira-kira waktu jam berapa kira-kira traffic itu. Kira-kira waktu jam 12 sampai jam 1 kan jam-jam mereka istirahat. Nah, jadi Anda bisa mempromosikan produk Anda pada jam-jam tersebut gitu. Karena useless kalau Anda mempublikasikan pada jam-jam 9 sampai jam 11 karena kan kebanyakan dari mereka itu bekerja gitu. Nah, jadi tidak tersampaikan informasinya. Nah, itu adalah hal-hal yang ketika nanti Anda menguasai data di lapangan. Itu sangat penting. Nah, jadi saya juga saya terpaksa baca buku ini karena mengajar kelas ini ya. Jadi resume dari buku ini adalah tentang 500 sosial media marketing tips. Nah, ini setelah saya baca, di sini ada 317 halaman. Nah, intinya adalah yang saya dapatkan nanti ketika kita mau memaksimalkan Facebook, Twitter, atau Instagram. Atau kita mau menggunakan Twitter, Instagram, dan Facebook, ini ada beberapa poin, business question yang bisa kita gunakan. Misalnya bagaimana ketika kita membuat diskusi di sana gitu. Dan juga ketika nanti kita mau jual produk, kita bisa menjual story kita. Kira-kira apa melatar belakang kita menjadi tersebut? Apakah dari sebuah keresahan gitu? Mungkin dari masa kecil kita suka es krim, terus kita menjual es krim gitu. Karena mungkin kita suka rasa yang apa, tapi yang di pasar tidak ada rasa itu. Nah, hal-hal itu juga bisa kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan story untuk menjelaskan dari produk tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada beberapa dig into problems you solve and share your expertise and be valuable. Nah, intinya adalah sebenarnya kecenderungan dari orang Indonesia itu adalah sangat senang ketika mereka merasa terinspirasi atau mereka merasa terinspirasi lah. Kalau teredukasi nggak terlalu ya. Nah, jadi kita bisa membuat bagaimana terbentuknya paradigma itu. Kita bisa menjelaskan kira pengalaman kita apa, kira-kira agar mereka tuh interest dengan apa yang kita
jualkan, jasa yang kita tawarkan juga tuh. Nah, yang poin keempat adalah biasanya adalah namanya use breaking news, holidays and special events to inspire content ideas. Nah, jadi nanti ketika Anda mau menjual produk, kalau Anda mau melakukan brand, ya Anda bisa melakukan kira-kira apa saja topik-topik yang sering digunakan di sana gitu. Misalnya ketika mereka liburan, Anda bisa lihat apa yang mereka gunakan selama liburan tersebut. Misalnya mereka memerlukan tentang skincare. Ya, berarti ketika nanti Anda mau membuat skincare, Anda harus perhatikan kira-kira apa saja yang penting di sana gitu. Nah, jadi ketika nanti Anda belum tahu mau bikin produk apa, Anda bisa melihat kira-kira bagaimana dalam beberapa tren tertentu gitu. Nah, yang kelima adalah make effective use of visuals, both image and videos to drive engagement. Nah, ini sesuai dengan ethics dalam data visualisasi ya. Ketika saya ngajar data science, saya memberikan informasi bahwa 80% dari manusia itu mencerna informasi itu dari visual. Nah, jadi ketika nanti Anda mau maksimalkan konten atau informasi dari data, Anda bisa melakukan dengan visual gitu. Dengan image, dengan figur yang rapi atau atraktif, sama halnya dengan kita. Jadi karena orang Indonesia itu tingkat membacanya sangat rendah, kita lebih banyak bukan kita, kebanyakan orang lebih banyak suka menonton daripada membaca. Jadi ketika nanti Anda mau memaksimalkan benefit untuk mempublikasi produk Anda bisa menggunakan video atau juga image gitu untuk mendapatkan engagement yang tinggi di sana. Nah, poin selanjutnya adalah share a special offer, discount code, or upcoming event. Nah, ini nanti Anda bisa gunakan kira-kira pada tahapan awal menjual, Anda bisa gunakan misalnya buy one get two, atau promo-promo lain, misalnya diskon 10%, atau nanti bebas parkir. Nah, hal seperti itu juga bisa Anda gunakan. Nah, kemudian juga ada namanya motivational image. Nah, ini sebenarnya cukup tidak relate dengan masyarakat Indonesia, kecuali kalau Anda mau mempublikasikan brand Anda dengan beberapa memes ya. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat suka dengan memes. Jadi bisa Anda gunakan memes-memes yang sesuai. Jadi mereka tahu juga dengan produk-produk Anda gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau motivational image nggak terlalu sesuai untuk di Indonesia. Nah, ini yang terakhir. Ada 2 poin terakhir, funny image dan memes. Nah, ini lebih sesuai sebenarnya di Indonesia. Jadi kita lebih mudah menerima suatu informasi itu ketika bersifat memes ya. Contohnya aja lah yang kemarin pas kalau saya tidak salah Direktorat Jenderal Pajak ya. Mereka kan membuat salah satu akun di TikTok gitu untuk ketika dari kita itu menunjukkan saldo di rekening kita. Nah, itu ada salah satu cara yang cerdik karena mereka paham sekali bagaimana di era digital sekarang gitu. Nah, karena kita itu lebih suka apa-apa itu bersifat memes atau bersifat yang funny atau yang lucu. Nah, itu ada salah satu cara juga dalam era digital sekarang. Nah, jadi salah satu yang saya suka juga ketika saya melihat iklan itu adalah iklan Thailand ya. Karena iklan Thailand itu sangat unik gitu, sangat anti mainstream. Nah, jadi kalau Anda mau lihat nanti Anda bisa melihat di YouTube banyak sekali iklan-iklan Thailand yang sangat lucu. Intinya adalah di dalam iklan Thailand ini mereka menggunakan dengan modes of persuasion. Nah, jadi mereka melihat bagaimana mereka menggunakan beberapa adegan yang sebenarnya itu lucu tapi itu bervalue gitu. Nah, itu juga cara yang menurut saya cerdik ya, cara yang cerdas untuk mempublikasi sebuah branding atau ketika Anda mau memberikan informasi di sana. Nah, di sini juga bisa membuat beberapa skenario dari mereka bagaimana mereka memberikan informasi dari produk itu dengan hal yang unik gitu. Nah, juga bisa mereka gunakan dengan daily life. Jadi ini yang saya sampaikan tadi ketika nanti Anda mau menguasai data, ketika Anda menguasai bagaimana kira-kira behavior dari orang Indonesia itu, Anda bisa menggunakan itu relate dengan apa yang Anda akan jual itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu juga sangat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi gitu untuk memasarkan produk Anda. Nah, yang terakhir juga ini lebih menjelaskan bagaimana storyboarding-nya. Jadi intinya adalah ketika nanti Anda mau melantai sebuah produk, Anda bisa menempatkan beberapa cara yang unik yang menguasai informasi sesuai dengan target pasarnya gitu. Nah, salah satunya adalah di sini adalah tentang iklan di Thailand. Nah, iklan di Thailand ini lebih ke persuasi mereka. Mereka menggunakan beberapa skenario yang lucu, yang tidak berat itu, yang tidak kita pusing ketika kita menonton. Kan ada juga beberapa iklan-iklan itu sebenarnya membuat kita mikir ya, ini gimana sih maksudnya gitu. Nah, jadi salah satu iklan yang menarik adalah iklan di Thailand.
Nah, ini juga salah satu yang unik ketika saya lihat di LinkedIn. Jadi di sini ada apa namanya? Mereka itu kalau tak salah melaunch sebuah cookies. Nah, jadi di cookiesnya itu mereka membuat beberapa series. Misalnya cookies untuk di Google Chrome, cookies untuk mereka yang LinkedIn, YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini juga adalah salah satu yang unik gitu. Ketika kita membuat brand dan juga semacam apa namanya? Menggunakan engagement mereka lah. Jadi kan kita tahu ya, engagement ini kan tinggi ya ketika apa namanya banyak saja akses YouTube atau TikTok. Nah, mungkin nanti kalau menjual produk misalnya cookies YouTube. Nah, berarti ada orang yang interest ya untuk membeli. Ini juga ada salah satu yang cara yang menurut saya cerdik juga ketika nanti mau menjual produk. Jadi memaksimalkan benefitnya yang ada. Nah, terakhir untuk dalam reference secondary brand sini intinya di sini adalah 4 ya. Ketika kita ingin melihat brand, bagaimana place, things, people, dan other brands-nya. Dan people tentu kita melihat bagaimana employees-nya, bagaimana endorse di sana. Things tentu kita juga bagaimana melihat kondisi events, causes, atau third party endorsement. Tempat tentu kita melihat bagaimana country of origin-nya. Kita melihat juga bagaimana tempat sasaran ketika kita menggunakan online juga offline. Nah, kalau kita melihat bagaimana brand yang ada di sana, kita melihat bagaimana audience di sana, ingredients, company, dan extensions. Nah, ini hal-hal dasar sebenarnya kalau untuk di leveraging di brand. Nah, jadi untuk resumenya, ketika kita mau melihat atau kita mau melink sebuah brand, di sini ada 3 aspek sebenarnya. Yang pertama adalah awareness and knowledge of the entity. Yang kedua adalah transferability of the knowledge of entity. Yang ketiga adalah meaningfulness. Nah, jadi intinya adalah ketika kita ingin membuat sebuah brand knowledge, kita juga harus memikirkan sebagaimana aspek-aspek tersebut atau dimensi itu bisa di-aware oleh mereka. Gitu. Dan juga kita juga harus mengetahui bahwa setiap dari kita berangkat dari dimensi masyarakat yang berbeda. Makanya kita harus menggunakan beberapa mungkin apa namanya istilah-istilah yang mungkin mudah untuk ditransfer knowledge di sana gitu. Nah, jadi kita bisa menguasai bagaimana judgement-nya, feelings-nya dari mereka menggunakan dari produk tersebut. Dan juga yang terakhir adalah meaningfulness. Jadi intinya di sini kita menggunakan ini, kita melihat bagaimana kekuatannya, atau strongly will this knowledge actually become linked to the brand. Nah, jadi lebih menguasai knowledge bagaimana ketika kita menghubungkan ini ke brand kita. Nah, jadi ini adalah 3 poin atau resumenya ketika kita mau melihat bagaimana existing dari brand knowledge. Ada awareness, ada transferability, dan juga meaningfulness. Nah, ini adalah dasarnya atau keyword pentingnya dalam existing dari brand knowledge. Nah, jadi di sini ada piramid. Jadi saya resume lagi, intinya adalah dari sekian banyak halaman di sana itu intinya mereka hanya membahas tentang beberapa keyword aja. Ada salience, ada performance, imagery, judgment, feelings, dan resonance. Nah, intinya adalah kita itu kan ingin menguasai knowledge ya, ingin menguasai pangsa pasar. Nah, jadi ada beberapa dimensi yang bisa kita gunakan, memaksimalkan agar mendapatlah apa namanya keberhasilan yang tinggi. Nah, jadi kalau kita ingin melihat bagaimana itu salience, tentu di situ kita melihat bagaimana ekspektasi mereka ya terhadap produk itu. Nah, kita bisa membuat namanya kategori identifications atau need satisfied. Kemudian kalau untuk imagery, ini lebih ke bagaimana persepsi dari dalam user tersebut. Kita bisa mengkaji bagaimana user profilesnya. Kira-kira mereka berangkat dari generasi yang apa, mereka mungkin berbeda dengan jenis kelamin, juga berbeda preferensi juga. Ketika mereka berbeda tingkat pendidikan, juga berbeda juga user profilesnya. Nah, di sini ada beberapa aspeknya tadi. Ada user profiles, ada per case and user situations, ada personality and values, juga ada history, heritage, dan experiences. Nah, terus yang ketiga ada namanya performance. Nah, untuk performance di sini lebih ke bagaimana yang membedakan kita kepada produk-produk lain. Kita bisa membandingkan antara harga, harga kita bersaing dengan juga kualitasnya. Kita bisa melihat bagaimana karakteristiknya dalam fitur yang kita tawarkan itu. Misalnya yang membedakan produk tersebut adalah misalnya kemasannya eco-friendly. Nah, mungkin dalam beberapa orang yang suka dengan eco-friendly, mungkin dia tidak akan condong ke produk, tidak akan ini sebenarnya dia tidak akan membeli karena produk Anda, tapi karena karena Anda menawarkan kemasan yang eco-friendly, makanya dia mau membeli. Nah, itu ada beberapa orang seperti itu. Nah, jadi Anda bisa memaksimalkan performance apa yang akan Anda tawarkan di sana. Terus lanjut lagi, ada nama judgment. Nah, untuk judgment di sini ada 4 aspek, quality, credibility, consideration, dan juga security. Nah, ini adalah ini adalah persepsi dari orang ya ketika nanti mereka menggunakan jasa atau produk tersebut. Dan juga di sini ada aspek feelings, dimensi feelings.
Dimensi feelings ada warm, ada fun, ada excitement, security, social approval, dan juga self-respect. Jadi kalau di dalam piramid di dua level ini lebih ke bagaimana ketika kita menguasai pikiran dan hati mereka ya. Jadi kita melihat bagaimana nanti didapatkan judgement yang baik dan juga adalah feelings yang baik gitu. Nah, dan terakhir adalah kalau untuk di top piramidnya ada namanya resonance. Nah, di resonance ini ada 4 aspek, ada namanya loyalty, attachment, community, dan juga engagement. Nah, jadi kita bahas juga satu persatu. Brand silence. Kalau silence ini lebih ke bagaimana ketika nanti dari kita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kategori brand tersebut kira-kira ketika kita identifikasi sesuai apa tidak dengan ekspektasi kita. Nah, makanya di sini juga ketika kita mau membuat sebuah brand, kita juga memerlukan bagaimana silence-nya ya. Kira-kira ketika kita dapat sebuah brand yang mungkin sesuai ekspektasi kita, karena harganya atau karena mungkin misalnya dalam produk deterjen, mungkin karena dia wangi, atau dia dapat hadiah piring, nah itu adalah salah satu kategori di silence gitu. Yang bisa kita maksimalkan. Yang kedua ada performance dan juga imagery. Nah, ini lebih ke bagaimana ketika nanti membahas beberapa aspek atau dimensi yang kita bisa maksimalkan. Nah, ketika bagaimana untuk bahannya, ingredients-nya, bagaimana supplementary features-nya, kita juga bisa melihat bagaimana keterangan produk kita atau reliability. Terus durability, berapa lama produk tersebut bisa bertahan tuh, dan juga bagaimana serviceability-nya kita melakukan jasa. Dan juga kita bisa memperhatikan bagaimana service efektifnya, efisiensinya juga empathy. Nah, ini juga mungkin nanti kita bisa gunakan aspek yang namanya style and design dan juga price. Nah, kalau untuk dari imagery ini lebih ke psikologinya. Nah, ini lebih ke cocok ketika nanti Anda mau menganalisis, membuat skala 1 sampai 7 sampai 10, melihat apakah mereka suka dengan produk tersebut, setuju atau sangat tidak setuju, puas atau sangat tidak puas. Nah, itu cocok sekali ketika nanti Anda membuat di imagery. Nah, jadi imagery ini lebih ke psychological measurement ya, untuk melihat apakah mereka benar-benar suka atau tertarik dengan produk tersebut. Nah, lanjut untuk di nature of knowledge, kita ada judgment dan feelings. Nah, ini juga lebih sama seperti tadi, ke imagery, tapi ini lebih ke subdimensi yang lebih detail lagi. Jadi ketika nanti Anda menggunakan judgment, Anda bisa menggunakan variable quality atau credibility atau considerations atau superiority. Dan juga ketika Anda menggunakan feelings, Anda bisa melihat bagaimana warmnya, fun, excitement, security, social approval, dan juga self-respect. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ke bagaimana mereka pengalaman pribadi dalam menggunakan produk tersebut. Yang terakhir adalah di sini adalah resonance. Nah, kalau untuk resonance ini tahapan paling akhir adalah ketika kita sudah menguasai salience, terus juga judgment dan lain-lain, kita bisa mendapatkan behavior loyalty. Kita bisa mengukur ini. Kita juga bisa mengukur dengan attitudinal attachment. Kita juga bisa mengukur dengan sense of community, dan kita juga bisa mengukur dengan active engagement. Nah, intinya sebenarnya dari piramid ini lebih cocok ketika nanti Anda menggunakan untuk tesis yang lebih ke regresi ya. Anda mau bikin regresi berganda bisa, Anda bisa bikin analisis faktor, multivariat, CFA, confirmatory faktor analisis juga bisa. Anda mau menggunakan SEM juga bisa. Nah, jadi hal seperti ini lebih cocok ketika nanti Anda untuk melihat bagaimana hubungan sebab akibat gitu, atau hubungan kausalitas di sana. Nah, itu lebih cocok untuk menggunakan dari piramid ini. Jadi kalau untuk ini ketika nanti Anda menghubungkan antara variabel ini, Anda gunakan cluster atau klasifikasi, itu kurang tepat kalau menurut saya. Nanti ketika nanti Anda mau membuat tesis atau Anda mau membuat riset, ketika Anda mau menghubungkan antara variabel ini lebih cocok gunakan turunan dari regresi. Jadi selanjut dulu. Oke. Nah, ini salah satu input dari saya. Jadi apa future research yang bisa lakukan? Yang pertama, mungkin Anda bisa melihat bagaimana perbedaan dari customer knowledge dari tipe orang berbeda, tipe tempat yang berbeda, atau tipe yang lain yang berbeda. Ini adalah salah satu ide. Mungkin ketika kalau Anda masih belum punya topik tesis, jadi Anda bisa melihat bagaimana customer knowledge-nya gitu. Yang sederhana aja. Misalnya Anda mau menganalisis tentang deterjen. Nah, Anda bisa mengkaji dari lintas suku atau lintas umur, generasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana dalam generasi tersebut memandang sebuah brand tersebut gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang menarik untuk diteliti. Yang kedua, menurut saya juga ini juga salah satu penelitian yang bisa Anda kerjakan, itu bagaimana ketika Anda mengukur brand resonance dari beberapa entiti yang berbeda gitu. Ini juga salah satu yang menarik.
Terus yang ketiga juga Anda bisa membandingkan beberapa model resonance untuk melihat bagaimana perbedaan knowledge di sana. Nah, ini lebih ke bagaimana ketika nanti Anda membandingkan produk brand ya. Misalnya ada brand A, brand B, brand C. Anda bisa melihat antar generasi bagaimana ketika mereka melihat lintas brand. Misalnya dia membandingkan antara deterjen, ada Daya, ada Rinso, ada lain-lain. Nanti kita lihat, oh mereka tuh lebih suka ini karena apa? Mereka lebih suka ini karena apa? Nah, itu juga salah satu yang menarik gitu. Nah, itu lebih cocok untuk bikin penelitian dengan namanya game teori, teori permainan, itu cocok. Yang keempat di sini ada juga ide penelitian yang membahas tentang understanding of the leverage process. Nah, ini lebih ke membahas bagaimana proses yang efisien ketika nanti Anda berangkat dari knowledge sampai menjadi sebuah produk. Itu juga salah satu ide penelitian yang menarik. Nah, yang terakhir di sini juga bisa membandingkan bagaimana perbedaan dari preference ya. Kalau dasar dari manajemen kan sebenarnya melihat preference, suka apa tidak suka. Nah, jadi Anda bisa melihat kira-kira aspek apa yang mendorong mereka untuk suka dari aspek internal mereka sampai ke eksternal sampai aspek eksternalnya gitu. Nah, ini juga salah satu ide yang menarik untuk diteliti. Nah, jadi ini juga ada salah satu ide yang cukup menarik juga ketika nanti Anda mau menganalisis tentang brand. Nah, di sini Anda bisa melihat Anda bisa menggunakan data-data di Twitter. Ketika nanti gunakan topik apa, kira-kira keyword apa yang sering muncul di sana. Nah, ini juga bisa Anda gunakan gitu. Misalnya, di sini ada ketika author itu menggunakan topiknya arsitektur. Arsitektur berarti dia pikir keywordnya mungkin adalah masque atau nanti ada gereja atau nanti tempat-tempat lainnya. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata kalau orang itu membahas tentang pergi ke masjid atau pergi ke mana tempat wisata itu, mereka akan menggunakan kata-kata beautiful atau interesting atau atmosfer gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini adalah mendapatkan informasi Anda. Kira-kira melihat bagaimana judgment mereka atau feelings mereka ketika mereka datang ke tempat-tempat yang mungkin lebih suka aspek-aspek arsitektur gitu. Nah, misalnya ketika Anda membahas tentang tradition, ini ada keywordnya restoran, ada people, ada food, ada tradisional. Nah, berarti di sana mereka juga memberikan kata-kata visit. Oh, tentu kan mereka harus mengunjungi. Ada juga kata-kata greet, enjoy, good, friendly, dan lain sebagainya. Sampai juga dengan shrine places dan juga historical sites. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa Anda teliti ya, gunakan text mining atau topic modeling. Nah, ini juga salah satu yang sering dilakukan untuk saya juga membimbing salah satu mahasiswa, dia bikin preference produk menggunakan cluster. Nah, jadi ini bisa Anda gunakan juga, misalnya Anda mau membahas tentang bagaimana apa yang mudah ya, deterjen lah. Deterjen kan banyak sekali merek-mereknya. Nah, jadi kita bisa melihat preference mereka ketika mereka melihat sebuah produk itu, bagaimana kedekatan variabelnya. Misalnya Anda gunakan atraktif atau price atau produk atau desain itu. Jadi kita bisa melihat kedekatan antara variabel-variabel itu. Nah, jadi Anda bisa menggunakan cluster. Jadi nanti bisa dilihat, oh cluster ini terbentuklah informasi yang sama. Jadi maksudnya adalah ketika nanti dari konsumen kalau mau melihat sebuah produk itu, nah mereka akan mendapatkan persepsi yang sama ketika mereka melihat tentang Nature Republic, ketika Maybelline, terus di sini ada L'Oreal, ada Lopi. Nah, ini mereka mempunyai segmentasi pikiran yang sama itu. Nah, mungkin di sini juga berbeda. Jadi kalau di sini kalau nanti ada customer yang dia menilai Maybelline, dia akan berbeda ketika dia melihat Dior gitu atau Chanel. Nah, itu adalah ketika nanti melihat bagaimana preference seseorang terhadap produk. Anda bisa gunakan cluster. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya. Anda bisa menentukan brandnya apa, terus Anda menghitung dengan kedekatan matriks. Jadi di sini kan datanya kan kita tidak butuh Y ya, kita hanya butuh variabel X-nya saja. Misalnya X tadi ada price, misalnya ada juga misalnya desain gitu. Nah, jadi kita bisa melihat seberapa suka mereka di sana, kita buatlah cluster. Kira-kira bagaimana pengelompokan dari brand-brand tersebut. Nah, kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Oke, selesai sudah week 6, week 7. Saya harap Anda juga belajar banyak juga dengan saya. Saya juga sebenarnya bukan memiliki background yang cukup baik di marketing, tapi saya lebih sering membicarakan ini dengan beberapa data yang ada gitu, yang saya punyai atau saya lihat di BPS atau saya lihat di paper-paper yang lain. Sekian, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya nanya. Ya, Mas Resi mau tanya.
Mas Ignatius? Iya. Eh, kan kalau branding itu kan seringkali kita pakai brand ambassador ya Mas ya. Oh ya, untuk SMS. Nah, nah itu nentuin brand ambassadornya itu kita pakai siapa, terus orang dari mana, atau misalkan kita pakai mungkin tokoh kartun malah bukannya orang, itu gimana ya Mas ya? Kalau Kalau nonton dari itu dari pengalaman mana? Mas. Biasanya kalau saya diminta jadi konsultan di industri, lihat juga dari budget mereka tuh berapa gitu. Mereka punya budget berapa, mereka mau yang sustain apa tidak. Kalau mereka mau yang sustain apa tidak, ya tentu yang saya gunakan nanti engagement rate-nya. Jadi kalau nanti di sosial media, kalau Mas lihat di beberapa website itu, dia ada data yang namanya engagement rate. Jadi kita bisa melihat berapa banyak SMS di Indonesia, berapa banyak engagement rate-nya. Jadi jangan salah kaprah sama followers ya. Followers itu tidak akan memberikan engagement rate yang tinggi. Jadi kalau dari saya, kalau diminta jadi konsultan, saya lihat dulu, Mas Mbak mau gunakan produk ini untuk yang pasaran kayak apa, apakah makanan atau apa yang lain. Nanti bikin lagi turunannya. Misalnya SMS ini lebih cocok ketika nanti follower yang banyak adalah orang-orang mereka yang perempuan atau mereka memang suka-suka dengan kecantikan. Nah, hal yang seperti itu, Mas. Itu tuh lebih ke teknis nanti. Ini kalau dari saya lebih condong melihat ke engagement rate-nya daripada jumlah followers. Oh, ya oke Mas, masih ya. Siapa dulu? Silakan Mas David. Ya, terima kasih Mas Rizie. Tanya ini aja sih Mas. Dari tadi kan ada bilang mengenai data-data di BPS. Ya, itu data-data yang BPS. Dari tadi sebenarnya saya sambil coba nyari-nyari juga sedikit. Itu keywordnya yang mana Mas? Maksudnya yang paling benar yang mana untuk yang telekomunikasi tadi? Bolak-balik nggak ada nih dari tadi. Tulisannya tidak ada hasil. Maksudnya ada di publikasi Mas, di website BPS, terus dibuka, nanti diklik ada bagian publikasi. Nah, nanti di situ ada kita catuin keywordnya, misalnya telekomunikasi, pasti ada tahun bukan 2000. beda ya? Oh, gitu aja Nah, sih Mas. dia juga bahkan ada level sampai level provinsi Mas. Misalnya kalau tadi kan dia datanya provinsi semua. Nanti kalau Ya. Mas buka di provinsi misalnya Jawa Barat, nah itu juga ada data per apa namanya? Kota, kabupaten kota. Oh, oke. Nah, Ya udah. Makasih banyak, Mas. bisa saya Ya. dari situ lihatnya. Ya. Oke, makasih. Silakan Mbak Kirani. Ya, Mas Rezi, saya juga mau tanya. Tadi ada di slide-nya, kan ada kayak data pembagian generasi itu kayak type of social media user sama lamanya menggunakan sosial media. Itu dapat dari mana ya, Mas? Ada Saya tadi bikin sendiri, Mbak. Oh, itu datanya Mas Rezi dapat dari mana? Oh, saya bikin survei sendiri. Hah? Kenapa? Saya bikin survei sendiri. Oh, bikin survei sendiri. Oh, iya. Maksudnya itu misalkan apa namanya membantu banget sih Mas, maksudnya kan kelihatan mau misalkan menargetkan si milenial masuknya ke sosial media yang mana kayak gitu. Oh, jadi survei sendiri dulu ya Mas? Ya, saya lihat di BPS dulu datanya. Makanya tadi saya bilang kalau belum bikin penelitian, lihat dulu di BPS data apa yang ada, data apa yang nggak ada. Nah, jadi kita bisa nggak ngerti dua kali Mbak. Jadi kalau kita sebenarnya data itu udah ada, yang apa yang kita cari lagi. Nah, kalau di BPS itu data yang lebih ke teknis itu berapa banyak mereka gunakan 1 jam, 2 jam itu nggak ada. Nah, itu salah satu teknis sih kalau lihat riset. Jadi lebih lihat data apa yang ada di BPS, barulah disusun. Kira-kira mana yang nggak ada, baru dicari. Iya, yang waktu ngerjain kuis kan saya coba data BPS juga ya Mas. Cuma nggak tahu sih, saya baru ngeklik sebentar. Cuma menurut saya datanya lebih kepake buat yang ilmu ekonomi gitu. Maksudnya ketika untuk nyari data yang dikaitkan dengan konteks pemasaran saya agak susah. Kayak tadi tuh yang sebenarnya kan yang dari Mas Rezi bikin sendiri yang type of social media user sama lamanya itu emang bisa dipakai buat marketing gitu. Jadi mau nggak mau kayaknya kalau marketing lebih ke nyari data sendiri ya Mas. Iya Mbak, lebih ke situ sih. Atau nanti saya nggak tahu ya, Tokopedia ada API yang direct apa enggak. Tapi kalau Tokopedia buka API, kita bisa tarik data itu, nanti dapat dari mereka. Misalnya kan di sana ada kategori penjualan, misalnya apa namanya produk fashion, terus ada obat. Nah, kita bisa tarik data itu berapa banyak mereka yang mengakses. Dari misalnya mereka klik itu berapa banyak yang tahan di situ. Itu bisa didapetin sih kalau API-nya kebuka. Dari Tokopedia gitu ya? Ya, dari tempat penjualan Tokopedia, Shopee, asalkan API yang kebuka itu kita bisa tarik datanya. Mas nanya lagi tadi yang ada bahasan net
promoter score itu terus dikaitkan sama engagement itu bagaimana ya Mas? Saya masih belum ngerti. Kalau NPS itu cuman istilahnya aja, tapi intinya itu adalah pengukuran metrik. Jadi kita bisa mengukur engagement, komen, likes, gitu sih Mbak. Jadi itu hanya metrik aja, penamaan metrik. Oh ya. Baik, segitu dulu Mas, makasih. Oke, makasih Mbak Harani. Silakan Mbak Audi. Iya, pagi Mas Rezi. Jadi saya mau bertanya Mas, tadi kan kalau misalnya di brand itu kan ada awareness, ada meaningfulness gitu kan. Nah, saya mau bertanya gimana caranya untuk increase meaningfulness gitu, terutama untuk produk-produk FMCG gitu, karena kan kayak banyak pilihannya kan gitu loh, kayak it's easy to switch dari brand satu ke brand lainnya gitu. Nah, gimana kita as a brand owner to increase our meaningfulness gitu ke konsumen gitu. Kasih. Kalau jawaban dari saya, teknisnya itu sebenarnya bisa digunakan namanya filter selection. Nah, jadi nanti ketika ini loh teknisnya. Nanti misalnya ngambil data dari Tokopedia atau data dari mana. Nah, sebenarnya mereka ada ukurannya, metriknya. Kira-kira ketika nanti mau ngambil apa, ada X-nya apa. Nah, kita bisa memilih itu dari filter selection sebenarnya, Mbak. Nah, tapi kalau saya untuk teorinya apa yang lebih tepat digunakan, ya saya kan lebih bergerak dengan data ya. Ya saya nggak ngerti sih untuk teori itu. Mungkin nanti ada yang bisa bantu jawab. Nah, maksudnya tadi itu, jadi ketika nanti banyak informasi yang ada, bisa gunakan filter selection. Nanti dicatat aja, nanti bisa dilihat. Mungkin yang lain bisa bantu jawab. Ada Mbak Khairani. Saya coba ya Mas, kalau tadi Audi nanya kan yang terkait existing brand knowledge, kaitannya sama yang leveraging secondary brand association. Kaitannya ini ya, tentang meaningfulness ya. Sebenarnya kalau misalkan kayak contoh, kalau PON kan kemarin ambasadornya pilih siapa sih? Audi tahu nggak? Ya. Iya, mungkin itu kan sempat jadi permasalahan ya. Kenapa milihnya Nagita Slavina? Kenapa Raffi Ahmad? Kenapa nggak orang asli dari daerah PON-nya itu misalkan? Nah, kalau nggak salah saya baca-baca karena kan tujuannya untuk meningkatkan awareness. Nah, sebenarnya terkait yang meaningfulness tadi tujuannya apa dulu? Tujuan brandnya itu apa dulu? Apakah awareness dulu atau meaningfulness dulu? Kalau meaningfulness ini kaitannya gini, mungkin setelah pakai si Nagita Slavina, dia juga pakai ambassador dari orang asli Papuanya kayak gitu. Itu kan bisa menimbulkan asosiasi. Kan di sini kan istilahnya kayak judgment, feeling, atau asosiasi terkait brandnya. Jadi PON itu karena di Papua, jadi makanya ambasadornya di orang Papua. Sama kayak milih endorser untuk sabun misalkan. Milihnya pasti kan yang cantik, putih, tinggi kayak gitu kan. Mungkin nggak beda kalau maksudnya nggak mungkin milih yang selain itu. Jadi lebih kaitannya sejauh mana si brand ini ketika dikaitkan dengan objek lain bisa mengasosiasikan si brand dengan objek yang kita pilih gitu, Audi. Jadi lebih ke apa yang orang lain anggap benar sih kalau meaningfulness itu. Iya, ngerti sih Mbak Mas Rezi. Cuman saya jadi bertanya, apakah itu ini kan konteksnya adalah sebuah acara yang kayak acara yang perlu disupport gitu, bukan in the case bahwa kayak kita punya brand terus orang easy untuk pindah ke brand lain gitu. Kayak gimana kalau misalnya kayak gitu kan berarti nggak tahu ya Mas, correct me if I'm wrong, tapi menurut saya itu jadi lebih kayak brand relevancy gitu loh. Bagaimana kita sebagai brand memilih misalkan influencer atau brand ambassador gitu, memang kita nilai relevan to the brand gitu. Tapi apakah relevansi itu tuh bisa meningkatkan meaningful gitu, karena kayak meaningful to the brand itu kan lebih ke gimana orang lebih attach ke brandnya gitu, bukan supaya orang beli atau orang tahu tentang brandnya gitu sih Mas. Oke, terima kasih Audi. Saya jadi bertanya, maksudnya apakah dengan pemilihan misalkan pemilihan brand ambassador atau brand influencer dan lain-lain itu is it brand relevancy gitu, bahwa si brand ini relevan atau si orang ini pastikan ganteng atau cantik di masa lalu, justru kayak orang-orang yang mungkin penampilannya kurang menarik dijadikan itu karena itu tadi
misalkan kayak meaningfulness ini kaitannya mungkin kalau dari konsumen, dia merasa oh dirinya biasa saja, mukanya biasa saja, nggak secantik artis yang terkenal atau bagaimana. Jadi sehingga ketika oh kok siapa tadi Fadil Jaidi atau siapa lagi atau Babe Cabita menggunakan skincare itu, oh ini bisa mewakili diri saya gitu loh. Maksudnya kayak saya bisa mengasosiasikan diri saya dengan si Fadil Jaidi tadi atau si Babe Cabita tadi. Maksudnya, oh dengan pakai ini pun saya juga nggak apa-apa loh, karena orang biasa pun, mungkin orang yang nggak menarik pun bisa pakai skincare ini dan nanti pun bisa glowing kayak gitu. Maksudnya. Oh, makasih insight-nya Mbak. Itu juga baru saya realize sih. Saya lebih lihat bagaimana ketika comparison analisis diminta sama mereka ngelihat apa benar ada pengaruh apa enggak gitu ketika mereka gunakan SMS. Itu lebih saya lihatnya lebih ke engagement rate-nya sih. Saya nggak turun lihat subnya itu apa. Terima kasih Mbak. Apa namanya? Soalnya di sini ada judgment, feeling, apalagi association. Maksudnya kan kalau dulu, maksudnya kalau ngeliat yang Korea-Korea kan udah ganteng-ganteng banget ya. Mungkin orang nggak tertarik kan. Ya ngapain emang dia defaultnya udah putih misalkan kayak gitu. Mungkin defaultnya udah ganteng, udah cantik. Tapi ketika yang dipilih orang yang kurang menarik, jadi kayak oh ini sama nih kayak gue nggak menarik. Jadi gue juga nggak masalah kok pakai skincare kayak gitu. Mungkin gitu ya Mas. Kalau menurut saya mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Ya, Terima kasih. Tapi kalau dari saya lihat dari data ya, dari kecenderungannya itu lebih ke orang itu sebenarnya nggak peduli sama produknya. Kalau dia lihat di apa namanya di SMS itu dia melakukan promosi itu ya itu cocok untuk dia. Contoh ya, ada SMS yang juga dia laki-laki tapi dia endorse dengan baju-baju wanita kayak Keanu gitu. Saya juga analis itu. Dia kan di endorse-nya menggunakan dengan apa namanya? Dengan baju-baju yang untuk perempuan, heels, tapi itu digunakan sama dia gitu untuk promosi itu berhasil. Nah, itu maksud saya. Dia sebenarnya mungkin kalau untuk attach brand mungkin tidak, tapi mungkin di sana ada orang-orang yang loyal dari dia. Itu malah lebih berhasil sih. Atau bisa juga gini nggak sih Mas, kayak perempuan kan nggak semuanya langsing gitu, maksudnya mungkin ada yang porsi bentuk badannya seperti si Keanu gitu kan, oh di Keanu menarik gitu, berarti di badan saya juga bisa gitu juga nggak sih Mas, maksudnya itu preference ya, bisa dikaji sih, menarik itu. Saya mau kasih masukan Mas Rezi sama Mbak Hairani. Jadi kalau setahu saya itu tuh bisa karena jadi kalau misalnya brand itu sudah punya strong branding, mereka menyewa atau misal memakai jasa endorser itu bukan lagi tertarik dengan brand awareness-nya biasanya. Jadi misalnya lebih ke kontennya gitu. Jadi lebih ke konten yang ditawarkan oleh si endorser atau influencer itu. Jadi misalnya kayak saya pernah di endorse misalnya sama Bioderma. Siapa sih yang nggak tahu Bioderma gitu loh. Dan apa sih saya dibandingkan sama si brand Bioderma itu gitu. Tapi dia mengendorse saya dan ketika saya tanya ke manajer saya kenapa dia mau, karena dia suka sama konten saya. Misalnya cara saya memfoto produk, cara saya membuat Instagram story. Jadi mereka sudah tidak memikirkan lagi brand awareness dari yang bisa saya hasilkan, tapi lebih mengambil konten itu. Jadi misalnya Mbak Farah nanti kalau misalnya udah buat kontennya, kirimin ke kita ya. Jadi mereka pakai itu untuk mereka post lagi di feed-nya gitu. Jadi kadang-kadang tuh kalau brand yang sudah punya strong branding itu, mereka memakai misalnya kayak si Keanu atau Fadil Jaidi itu, atau misalnya saya mungkin yang nggak ada apa-apa dibandingin mereka itu karena mereka suka sama kontennya gitu sih Mbak, sama Mas Rezi yang bisa saya kasih tambahan. Itu betul, kontennya juga itu substansi untuk metric engagement. Intinya tuh di situ. Betul. Ya saya ingat ini Mas, ada komika yang Muhadli ya atau Aco, itu memang dia kan beriklan tapi dia bikin dalam bentuk lucu-lucuan gitu. Jadi ketika kita ngeliat iklan tapi nggak ngerasa itu iklan, kayak dia lagi ngelucu aja kayak gitu sih. Ya mungkin yang benar yang kata Farah bilang, kalau sekarang mungkin kalau Aco mungkin banyak yang nggak kenal juga ya dibanding selebgram yang lain atau komika yang lain gitu. Tapi ketika dia kontennya suka lucu-lucu, jadi kayak ada Traveloka Eats atau apa ya, Tahu Go, dan dia jadiin lucu. Jadi orang ketika nonton, saya sampai ulang berkali-kali sih untuk ngelihat itu kayak gitu. Ya mungkin tambahan baru lagi terkait dengan konten dari si endorser itu. Makasih Farah. Sama-sama Mbak. Oke, terima kasih. Lanjut dulu ya. Silakan Timothy. Oh iya Mas, pagi Mas Rezi. Mau nanya tapi ini agak teknis. Cara kita tahu perusahaan itu atau website itu buka API-nya tuh gimana ya Mas?
Ah, cara apakah dia buka atau enggak API-nya itu atau gimana? itu coding sih, Mas. Oh, Ya itu lebih ke coding nanti Timothy. jadi kalau misalnya kamu bikin penelitian nih, terus kita nggak tahu nih si apakah semua website itu bakal Nggak semua. Gini, semua website itu bisa buka API-nya, tapi mungkin di-lock di beberapa kategori. Nah, misalnya Tokopedia. Nanti kalau mau ngelihat bagaimana berapa durasi orang crowd-nya datang, itu kita bisa dapat. Tapi mungkin kalau untuk turun lebih detail lagi, misalnya ke beberapa halaman page, mungkin itu ke-lock sama dia. Nah, informasi kayak gitu sih. Itu lebih ke teknis sih. Nanti mungkin saya tanyalah ke Pak Prodi, bisa dibikin tambahan apa tidak untuk workshopnya. Itu penting tuh untuk kalian sebenarnya. Makasih, Mas. Oke, lanjut dulu. Silakan Mas Dimas. Ya, terima kasih Mas. Saya tertarik sama yang soal sentimen analisis, Mas. Itu kan sekarang kan kalau saya lihat bahkan hampir 85% konten di sosial media itu audiovisual. Gitu. Itu kan berbicara tentang kalau dalam big data itu ada unstructured data yang tidak terstruktur. Itu dalam konteks menganalisa sentimennya, misal dari video ataupun memes ataupun gambar-gambar gitu, apakah dikelompokkan berdasarkan komentar atau gimana, Mas? Kalau data teks itu sebenarnya kita sudah punya vocabulary yang kata-kata masuk ke positif sama negatif. Nah, jadi dasarnya itu nanti ketika kita ambil data itu di Twitter atau data itu dari manapun itu, kita bikin teksnya, nanti di dalam pre-processing, nah itu nanti kita bisa automatic labeling. Kita misal katanya bagus, berarti kan positif. Misalnya dia udah kata-kata binatang, nah kita bisa membuat binatang di sana dalam multi label. Mengapa? Karena mungkin itu benar-benar binatang, atau itu mungkin benar-benar kata kasar binatang gitu. Nah, jadi kalau untuk dalam sentimen analisis atau NLP itu ada vocabulary-nya, Mas. Oh, gitu. Nah, kalau yang data nggak terstruktur itu gimana, Mas? Yang kayak video atau gambar gitu? Kalau itu sebenarnya misalnya video itu kita labelkan di komennya. Jadi kalau dari video itu kan gini loh. Sebenarnya kalau untuk kita pelabelan dia sentimen tuh dari dua, dari voice sama dari teks. Nah, mungkin ketika nanti mau bikin label itu bisa dari voice recognition. Itu juga ada labelannya. Itu. Kalau dari gambar mungkin agak sulit ya, karena itu harus diturunkan dulu ke pixel, terus harus di-generate dulu ke black and white gitu. Karena background saya data science, jadi saya udah gunakan image juga. Nah, jadi kalau untuk gunain image itu agak lebih rumit sih daripada voice recognition. Kalau voice itu kita masih bisa translate Mas dari suara ke teks. Tapi kalau dari image itu susah sekali untuk lihat antara pixelnya itu. Ini saya kira yang kalau misal gambar, misalnya meme politik gitu kan, apakah itu diklasifikasikan berdasarkan pesan yang ada di gambar itu secara abstrak maupun secara jelas gitu, atau gimana sih? Iya, dia bisa label dari komennya. Dari gambar itu apakah komen yang muncul, itu dia labelkan dia positif atau negatif. Iya. Ya, itu kalau untuk riset NLP. Iya. Baik, terima kasih. Lain ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya tanya berarti ya. Ini 21. Oh, pas. Datang semua hari ini. Mas Rezi mau nanya dong. Silakan Pak Paradiba. Terkait yang tadi Mas, yang ada kayak apa ya tuh, yang segitiga itu. Piramid ya. Piramid yang itu. Nah, itu tuh berarti kan dia hierarki ya Mas. Berarti tuh pencapaian terakhir brand tuh paling bagus di resonansi itu ya. Berarti dia akan melalui yang bawahnya dulu, misalnya imagery, performance, abis itu ke feelings, judgment, baru dia mendapatkan resonansi itu dari si consumer-nya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Mau berarti tujuan akhir brand tuh biasanya ya resonansi itu ya, berupa loyalty gitu-gitu ya? Ya. Oke, makasih Mas. Itu dasar-dasarnya salience, terus sampai terakhir resonance. Oke, makasih Mas. Oke. Kalau nggak ada, saya sambil tanya-tanya dulu untuk siap-siap UTS. Mbak Marina Eli ada di sini? Ada ya. Sebentar. Mbak Marina, di week 1 kita udah belajar tentang
introduction brand atau brand management. Kira-kira apa aja udah Mbak dapetin di sana? Kalau untuk brand management sendiri kan apa yang saya coba pahami ya Mas, kalau misalnya pengenalan ke manajemen itu kan bisa diakses terkait dengan citra atau gambaran dari brand yang mau disampaikan kepada targetnya, misalnya melalui asosiasi, melalui logo, warna, kemudian mungkin dari nama dari brand itu sendiri juga bisa. Jadi ketika disebutkan sebuah kata atas brand itu bisa terasosiasi dengan produk yang dijual oleh instansi tersebut gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Anugrah Trisatrio mau nambahin untuk brand management. Kira-kira apa yang sudah dipelajari di sana? Kalau misalnya dari saya sendiri, Mas, ini yang di week 1 ya, Mas ya? Ya, di week 1. Kalau yang saya paling ingat itu berkaitan dengan step dari strategic brand management process, di mana kita harus menentukan brand positioning-nya dahulu, lalu juga mengimplement brand marketingnya, programnya seperti apa, terus juga memeasure seperti brand value-nya, terus brand equity-nya, lalu juga kita bisa mensustainkan brand equity tersebut. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak Audi. Untuk di week kedua, kita telah belajar tentang customer brand, ada brand equity, brand positioning. Kira apa saja yang sudah dipelajari di sana? Ya, kan itu membahasnya tentang brand equity kan, Mas, lebih ke consumer based brand equity gitu, yang tadi sebetulnya ada di parameter itu sih, dari brand saliency sampai brand resonance gitu. Jadi belajar kayak bagaimana perjalanan sebuah brand gitu ya, bahwa kayak dari dia launching pertama kali, bahwa sampai sebuah brand tuh bisa bisa loyal sama konsumennya, itu tuh ada backstep yang harus dilalui gitu. Kayak dia harus ada saliensinya dulu, terus habis gitu dia harus ada ada imagery, ada feelings gitu. Jadi kayak gimana brand tuh harus satu selain dia maksudnya gini, kayak brand terus habis itu value mereka segala macam, itu kan brand yang create gitu, tapi how they communicate their values, personality dan lain-lain ke konsumennya, terus habis itu bisa diterima sama konsumennya. Jadi kayak gimana brand itu menentukan target audiensnya yang relevan gitu, supaya apa yang ingin disampaikan oleh brand itu tuh bisa diterima dengan baik oleh calon konsumen ya gitu, dimana it will help the brand sampai dia bisa sampai di titik piramid yang paling atas, yaitu si brand resonance sama dan brand loyalty itu sih, Mas, gitu. Oke, terima kasih Odi. Lanjut ke Mas Dimas, mungkin mau nambahin? Iya, Mas. Soal brand equity, kalau mungkin saya merangkum dari materi, terus itu kan berbicara sebenarnya hampir sama juga, berbicara tentang tahapan brand equity piramid yang seperti yang tadi ditampilkan. Kalau saya merujuk dari bahan bacaannya itu modelnya Kevin Keller kalau setahu saya tahun 2001. Cuman yang menarik di soal brand, mungkin dalam kajian soal marketing itu agaknya baru ada pembahasan soal advocacy. Jadi misal ada orang kan, kalau mungkin teman-teman yang mungkin pernah baca bukunya Hermawan Kertajaya dan Philip Kotler, itu kan ada pergeseran dari 4A menuju 5A itu. Kalau 4A itu aware, appeal, act, and act again. Kalau 5A itu aware, appeal, ask, act atau membeli, terus lalu ada advocate di situ. Nah, sebenarnya puncak dari suatu keberhasilan marketing dari brand equity yang saya pahami di situ itu
bahkan sampai brand itu menciptakan sebuah environment yang membuat seorang konsumen itu mau mengadvokasi produk atau brand yang mereka inginkan. Mungkin kalau rangkuman dalam pemikiran saya tentang mata kuliah brand strategi itu seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Dimas. Kita lanjut ke minggu ketiga. Minggu ketiga kita sudah belajar tentang brand resonance dan brand value chain. Mungkin Mbak Dinda mau menjelaskan? Dinda, Dinisa? Iya, Mas Rezi. Mungkin minggu ketiga itu yang saya tangkap itu sebenarnya lebih ke piramid yang tadi Mas Rezi bahas ya. Karena sebenarnya kan kalau misalkan di minggu ketiga ini kita kan belajarnya mandiri, tapi saya sempat lihat-lihat gitu di kelas sebelah gitu, sebenarnya minggu ketiga itu membahas apa, lalu mereka itu membahas tentang brand resonance itu gitu. Jadi seperti yang tadi Mas Rezi sampaikan sih sebenarnya, jadi kita itu untuk mencapai brand resonance itu memulai dari brand salience itu, yaitu ada 3 poin penting di situ, ada breadth and depth of awareness gitu, terus product category structure, sama strategi implication-nya itu gimana, lalu dia naik ke brand performance yang tadi itu barengan dengan brand imagery gitu, mungkin itu setara gitu ya, si brand performance sama brand imagery-nya itu untuk mendefinisikan seberapa baik sebuah brand itu dalam memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Terus setelah itu naik lagi ke brand judgment sama feelings-nya itu untuk melihat personal opini dari konsumen terhadap suatu brand sampai ke emotional feeling-nya itu towards the brand-nya gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak Ginsi, mungkin Mbak Ginsi mau nambahin? Paling dari aku sih untuk week ketiga ya Pak Rezi. Untuk week ketiga sendiri mungkin aku ngebaca itu how to make a brand to be strong. Jadi kita ngebaca dari brand image-nya gimana, terus abis itu brand recall-nya gimana, abis itu kita juga kayak nentuin target market-nya itu berdasarkan data. Itu kan kita nentuin milenial, kita ngebagi target market dari sebuah brand itu tuh entah generasi X, Y, ataupun milenialnya. Habis itu kita juga nentuin perceived quality based on brandnya gimana, habis itu produk strateginya gimana, pricing strateginya gimana. So far dari aku itu sih Pak yang aku ingat. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke week keempat. Week keempat kita belajar tentang brand building, juga choosing branding elements. Mungkin Indira mau menjelaskan? Ya Mas, untuk minggu keempat itu kan memang choosing brand elements ya topiknya. Nah, di summary jurnal kita juga kita ngebahas tentang gimana logo desain itu mempengaruhi brand kita tersendiri. Apakah dia makin meningkatkan resiliensi dari brand itu tersendiri atau malah terpuruk gitu ya. Mas Rezi juga kan sempat ngejelasin ke kita kalau misalkan si elemen dari brand itu juga penting banget ya, kayak brand names, terus URLs, simbol, warna, terus karakter yang dipilih, sama dari packaging itu sendiri kan. Nah, jadi dari elemen-elemen tersebut tuh mana yang dipilih untuk brand itu tersendiri supaya mereka itu lebih resonance gitu. Dari elemen itu juga dibahas bagaimana adaptability-nya, terus transferability-nya, bagaimana brand itu juga atau logo tersebut itu bisa diingat, artinya, maknanya, meaningfulness-nya, terus disukai atau tidak, sama novelty-nya kali ya, maksudnya kayak kebedaan dengan brand yang lain seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Indira. Mbak Mawada mau nambahin? Sebenarnya sama kayak Indira sih Mas Rezi. Kayak misalnya dari kalau brand elemen itu kan dilihat dari kriteria choosing jadi brand elemennya ya. Saya dari memorable-nya, meaningful-nya, terus terus ada adaptable-nya,
Terus juga misalnya kalau dari memorable tuh misalnya dari kayak recall-nya kayak gimana dari brand-nya. Terus juga kayak apa ya, misalnya apakah brand itu fun dan interesting juga. Oke, terima kasih. Kita pindah ke week kelima. Week kelima kita membahas tentang desain marketing program, terus juga integrating marketing communication. Sampai mana tadi? Oh, silakan Mbak Nur Islah. Tolong dijelaskan. Kalau dari seingat saya tuh belajar tentang proses dari seorang customer dari problem recognition sampai ke post purchase behavior ya Mas. Jadi kayak dari gimana mereka dapat attention-nya gitu. Terus dari problem recognition, terus juga ada dapat informasinya tentang produk tersebut sampai akhirnya memutuskan untuk ada action dari hal yang mereka sudah dapatkan informasinya, sudah dari informasi tersebut mereka akhirnya bikin keputusan untuk membeli atau tidak, terus juga dari ke managing post purchase behavior untuk marketers-nya, kayak mungkin ke loyalty-nya atau gimana mereka mengkomunikasikan seperti ngasih review ke orang-orang gitu. Oke, terima kasih. Mbak Raya Jayawati mungkin mau nambahin? Mbak Raya ya nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada, lanjut ke Mbak Salsabila. Dia tidak hadir. Kalau dari week kelima ya tadi Mas. Yang saya ingat sih yang baca jurnal tentang marketing di Cina sama Western itu ada perbedaan gitu, kayak gimana mereka kayak ngerangkai strategi marketingnya gitu Mas. Jadi kayak mungkin kalau yang di Cina tuh kita bisa belajar kalau misalnya kita benar-benar butuh data yang integrated buat bikin strategi marketing ataupun branding sehingga bisa lebih touch ke personal life-nya si para konsumen dibanding kayak Amerika yang terlalu mungkin secara data punya banyak tapi tidak diintegrasi satu sama lain gitu Mas. Jadi kayak mungkin secara marketingnya mereka itu nggak bisa kayak masuk ke dalam kehidupannya para konsumen. Itu sih Mas yang saya dapat. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Itu jawaban yang saya ekspektasikan. Kita lanjut ke week ke-6, branding di era digital, Timothy. Iya Mas, chapter 6 tuh kebetulan sama ya artikelnya sama yang punya Caca juga. Jadi di chapter 6 itu kalau dikaitkan dengan integrating marketing communication dalam membangun brand equity itu, kan kita bisa lihat kasusnya Tencent ya, di situ dia gampang untuk melakukan analisa semuanya. Cuman itu nggak akan applicable di semua negara karena kayak di Indonesia kan kita lebih berkaca gitu ya ke market advertising dan marketing di Western, dan kita nggak bisa menjadikan Cina sebagai pedoman dalam kasus ini karena satu hal kita nggak punya marketing environment yang seintegrated itu. Jadi kayak dalam kasus ini mungkin itu banyak marketing strategis yang works di satu negara tapi nggak works di negara lainnya. Itulah kenapa tetap harus disesuaikan dengan konteks di mana kita melakukan aktivitas marketing. Itu sih Mas kalau dari saya. Terima kasih. Mbak Cindy mau nambahin? Cindy ada nggak di sini? Cindy tidak hadir. Mbak Khairani, silakan Mbak. Ya Mas, kalau sesi 6 yang tadi Mas Reddy bahas ya, tapi kalau untuk pertemuan ke-6 kan kita kuliah tamu. Iya. Maunya branding digital. Branding ini era digital. Kalau saya sih nangkepnya yang tadi Mas Reddy jelaskan itu, ya tadi ya Mas, yang Mas Reddy selalu kata-katakan data is king gitu. Maksudnya saya baru tahu tuh yang tadi kata si Farah terkait dengan kontennya. Mungkin kayak kalau di buku udah nggak up to date lagi ya, maksudnya udah nggak mikirin awareness, ngelihatnya engagement kayak gitu. Terus meaningfulness nggak kaitannya sama value si endorser tadi, tapi salah satunya juga bisa dari si konten yang dibuat oleh si endorser tadi, kayak Farah bilang konten ke produknya, cara dia memfoto produknya. Jadi maksudnya beda banget sebenarnya yang di buku nih, yang si chapter branding in digital era ini sama yang ada sekarang kayak gitu sih Mas kalau saya nangkepnya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Farani. Mas Aulia mau nambahin?
Ya Mas, kalau topik branding di digital era sih menekankan pada pentingnya penggunaan big data, misalnya kayak pola data perilaku pembelian segala macam, misalnya kayak tadi contoh dari Tokopedia dan Shopee segala macam, itu bisa dimanfaatkan untuk mempredik misalnya forecast ya perilakunya di tempat yang lain, misalnya kayak kalau dia sukanya beli merek X, biasanya dia cenderung juga suka beli merek yang lain yang sejenis, kayak gitulah, seperti itu. Ini intinya penggunaan data lah ininya adalah mempredik perilaku. Terima kasih. Mas Natius mau nambahin? Saya bingung juga sih mau nambahin apa, Mas. Nama ganti topik ya. Minggu ke-7. Sorry, topik ke-7. Leveraging secondary brand association. Tadi belajar apa aja? Ya, kalau yang cukup baru bagi saya sih itu tadi Mas yang mengenai penggunaan data dulu ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu sebaiknya didasari dengan data-data official yang ada gitu Mas. Dasar dengan data, betul. Itu aja? Cukup? Iya, itu aja Mas. Yati mau nambahin? Untuk di topik 7, leveraging secondary brand association. Mungkin saya ambil kasus untuk perusahaan saya ya, Mas Rezi. Silakan. Jadi di BPJS tuh punya banyak sekali data karena kita tuh punya peserta sudah 220 juta penduduk. Jadi banyaklah diincar sama lembaga-lembaga riset dari negara lain seperti Bank Dunia, WHO, seperti itu kan diincar banget karena kita punya 220 juta penduduk dari mulai dari sosioekonomiknya sampai data kesehatannya. Cuman saya lihat di kantor saya tuh datanya belum diapa-apain gitu Mas Rezi. Jadi cuman kayak cuma deskriptif kayak usia paling, jadi masih deskriptif yang standar-standar gitu. Dan akhirnya ketika saya membuat disertasi tentang branding, saya pun juga jadi jadi bertanya-tanya sendiri, kayaknya kantor saya nggak menganggap branding ini penting gitu, karena dia masih berfokus pada pelayanan. Sementara kalau dari materi sesi ini kan dijelaskan bahwa data itu penting dalam pembuatan keputusan, seperti itu. Lalu manfaat-manfaat penggunaan teknologi dan digital media, seperti itu. Jadi saya pada saat mendengarkan materi ini masih bertanya-tanya gimana caranya mengimplementasikan materi ini pada kantor saya gitu sih, malah jadi saya nanya. Lanjut ya. Terima kasih Mbak Suci. Lanjut dulu ke Mbak Atisya. Mbak Atisya mungkin mau nambahin? Sebenarnya sama sih Mas, kalau misalnya dari yang saya tangkap hari ini sebenarnya merangkum dari semua yang kita udah pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa seberapa pentingnya kita menggunakan data dalam branding, karena seperti yang kita tahu untuk branding kita nggak bisa berdasarkan feeling aja, karena data tuh sangat membantu gimana arah branding dan strategi yang kita mau lakuin, dan juga apalagi sekarang di digital era dengan data, begitu adanya data yang banyak yang tersedia, kita bisa sangat manfaatin dan mungkin membuka banyak opportunities sih Mas. Oke, terima kasih. Kalau untuk kita bahas tentang social media influence, mungkin Mas David mau nambahin, menjelaskan kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan? Ya, untuk sosial media mungkin kita mesti sesuaikan dengan kriteria branding kita juga Mas. Jadi kayak kita nih sebenarnya identitasnya gimana dan cocok apa enggak dengan influencernya itu sendiri. Jadi kalaupun kita mau pakai misalnya selebriti yang Instagram atau yang dari TikTok juga harus disesuaikan marketnya sesuai dengan market kita atau enggak. Dan juga mungkin mau tambahin yang tadi Mas yang sebelumnya mengenai yang topik hari ini ada juga co-branding. Tadi sempat bahas co-branding, juga soal country origin-nya juga. Kalian itu sih Mas yang bisa tambahin. Terima kasih. Terakhir Mbak Faradiba mungkin mau nambahin untuk sosial media influencer. Oke, jadi kalau mengenai sosial media influencer itu, kalau dari yang saya dapat dari Mas Rezi, yang harus kita perhatikan sebagai brand itu untuk memilih endorser kita, itu dilihat dari engagement rate-nya, terus bisa juga dari budgetnya, dan juga kalau misalnya tambahan dari saya yang tadi, jadi
misalnya strong brand itu menentukan bukan kita melihat brand awareness yang bisa kita dapatkan dari si social media influencer itu, tapi lebih ke cocok nih sama kita kontennya kita suka, apakah lucunya, apakah estetiknya, atau fitnya kita suka karena rapi gitu. Jadi udah mulai banyak hal yang bisa menentukan dari brand itu bisa menentukan endorsernya gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Oke. Jadi tadi saya nilai itu, catatan itu adalah untuk penilaian di kelas participation ya. Itu cuma 10% tapi mungkin membantu. Jadi kalau untuk tadi saya evaluasi 1-7, yang saya kasih mark tinggi 100 ada Mas Dimas, ada Timothy, ada Audi, Salsabila, Mbak Khairani, dan Faradiba 100. Itu saya isi 100. Terus yang lainnya seperti Mbak Mawadah, Mbak Dinda, Mbak Indira, Mbak Suciati saya kasih nilai 95. Dan lainnya saya kasih nilai 85 ya. Itu udah A kok. Oke. Maaf Mas. Iya tadi ada kendala. Oh, ada kendala. Mbak Raya ya? Iya. Maaf Mas. Ya. Apa nanti saya cek dari dulu ya. Ada pertanyaan dulu? Kenapa? Apa nanti saya cek dari yang lain aja. Apa? Oh iya. Oh mungkin tadi saya udah cek di API Tokopedia Mas, tapi itu kayak coding gitu kan. Nah, untuk running codingnya itu apakah bisa menggunakan R atau Python gitu atau gimana ya Mas? Oh R, Python bisa kok, dua-duanya bisa. Bisa ya. Oke. Oke, nah, terima kasih Mbak Raya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Ya, Jadi Mas Resi. Mbak Rani dulu aja. Untuk UTS, saya stop dulu. Yang menilai dari satu UTS saja sih Mbak. Kalau saya itu lebih ke kayak learning by doing. Jadi saya juga bakal, kalau mungkin dosen lain bilang 20% UTS, ya mungkin saya rendahkan bobot di sana. Saya bakal gunain misalnya nilai kuis yang besar, yang saya kasih nilai bagus itu, daripada hanya nilai dari satu hari untuk ujian. Itu nggak fair menurut saya. Mas Regi, maaf, berarti kalau misalkan kita Zoom di rumah, maksudnya di rumah berarti open book gitu ya, Mas? Open book, maksudnya memantaunya kan bingung juga ya, Mas? Maksudnya saya juga itu sih hal kelemahan kalau offline. Jadi kita nggak bisa kontrol, kita bilang close book, tapi kalau bisa cheat, ya gimana? Kak, bisa juga, Mbak. Iya, berarti nanti akan diinfo ya, Mas? Maksudnya open book, atau maksudnya biar persiapan kalau close book kan benar-benar udah memahami isi-isinya gitu. Gitu sih Mas, kalau bisa sebelum ada info-info gitu Mas. Makasih ya Mas. Makasih. Tadi siapa Mbak Faradiba ya? Silakan Mbak. Nggak jadi Mas, sama pertanyaannya sama Mbak Irani terkait UTS. Udah nggak apa Mas. Saya nggak bakal nanya aneh-aneh. Lainnya pertanyaan? Saya juga pengen yang kalian lulus lah. Saya juga tahu kan beberapa kali ada beasiswa atau harus lapor ke Monef, ke DKP. Kan itu hal yang tidak. Ada pertanyaan lagi? Ya, satu lagi sih Mas. Silakan Mbak Mas Ignatius. Iya, saya penasaran aja Mas Resi kan sering ngajar di luar ya, di Korea apa Taiwan ya. Itu kan jarang ya Mas dosen di sini bisa ngajar di luar. Gimana caranya Mas ya? Itu luar biasa. Gimana caranya? Saya juga ngajar di Business School SNU, tapi lebih ke data science gitu sih. Lebih bagaimana sih branding personality Mas juga. Saya juga di sini juga kaget sebenarnya kenapa harus ngajar ke branding strategi. Mereka saya orang data science. Dan mungkin dari Kak Prodi bilang nggak bisa lagi teori, harus ngejelasin yang ada data di lapangan. Mungkin ke situ sih Mas. Ya, jadi saya sarankan lagi gitu, walaupun nanti sini belajar ilmu manajemen, saya sarankan Mas luangkan waktu lah 1 minggu mungkin 5 jam lah belajar data statistik. Nanti kalau udah tahu bisa lanjut ke machine learning. Itu bakal berguna banget. Itu kalau tip dari saya. Kalau di SNU sini, kalau di SNU Business School, mereka nggak lagi bikin riset kayak bagaimana tingkat kepuasan terhadap produk, nggak kesana lagi. Mereka benar-benar ngebahas data apa yang ada di pemerintah, mereka bahas tentang smart city. Itu kalau di sini. Sudah cukup. Kalau sudah saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya harapkan berjalan dengan lancar UTS-nya. Juga nanti kalau beruntung ketemu di meja sidang. Sekian dari saya. Kalau saya salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Regi. Terima kasih banyak Mas Resi. Jika ada salah. Terima kasih Mas.